Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Herian Syair. Sama seperti video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan menjelaskan dan membuat program Java menggunakan aplikasi NetBeans, yaitu tentang encapsulation menggunakan metode asesor dan mutator. Namun sebelum ke proses pemrograman menggunakan aplikasi NetBeans, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu encapsulation. Encapsulation sebenarnya adalah bukan sebuah metode. Encapsulation bisa dibilang sebagai wadah atau tempat untuk suatu kelas agar kelas lain tidak dapat mengaksesnya secara langsung. Bisa dibilang encapsulation adalah sebagai keamanan untuk mengamankan data pribadi. Nah, seperti itu. Encapsulation memiliki fungsi utama, yaitu adalah sebagai penyimpanan data penting seperti username, password, nama, data diri, dan data lainnya yang cukup sangat penting dan lain sebagainya. Namun fungsi utamanya adalah seperti itu. Itulah sedikit penjelasan secara singkat apa itu encapsulation. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke pembuatan dan penjelasan membuat sebuah program menggunakan aplikasi NetBeans, yaitu tentang encapsulation dengan metode asesor dan mutator. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan adalah tentunya kita sudah menginstal NetBeans ya. Saya ingatkan kembali, NetBeans yang saya gunakan adalah NetBeans IDE versi 8.2. Nah, jika sudah terinstall, kita klik 2 kali. Di sini saya sudah membukanya. Nah, maka dia akan tampil seperti ini. Seperti sebelum-sebelumnya, hal yang kita lakukan pertama pada saat membuka aplikasi NetBeans yaitu kita akan membuat projectnya. Nah, seperti ini dia akan muncul. Kita klik pilih Java. Selanjutnya adalah kita klik yang Java application. Setelah itu kita klik next. Kita beri nama projectnya, misalnya materi ketiga. Oke. Kita lepas saja centang ini. Kita akan buat kelas dan main kelasnya secara manual. Oke. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi nama atau membuat folder atau package. Di sini namanya adalah package. Kita beri nama yaitu misalnya encapsulation. Kita berikan folder belajar aja, belajar encap. Oke, finish. Kita buat main class. Maksud saya adalah kelas. Adalah namanya, klik kanan, new Java class. Misalnya adalah encapsulation. Oke, kita klik finish. Maka dia Java-nya akan muncul dengan nama encapsulation.java. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini subjeknya mungkin bisa kita tutup saja dulu. Dia akan muncul seperti ini, yaitu package. Package adalah folder belajar encap. Autorsnya adalah saya, pemilik. Selanjutnya dia akan muncul public class encapsulation. Nah, kelas yang kita sudah buat itu encapsulation. Nah, selanjutnya hal yang pertama kita akan lakukan tentunya kita akan membuat encapsulation-nya sendiri. Nah, misalnya saya beri caption dulu, yaitu kita membuat encapsulation. Nah, yaitu bagiannya adalah private string, misalnya nama. Oke. Kita buat satu lagi, misalnya private lagi, string
pas. Oke. Bisa ya. Sorry ini huruf kecil, tidak lihat. S-nya huruf besar. Oke, sudah berhasil. Nah, mengapa menggunakan private? Private ini adalah tipe data modifier. Jadi encapsulation seperti penjelasan atau pengertiannya, dia kan adalah sebagai penyimpan, itu penyimpan data yang bisa dibilang rahasia. Nah, sehingga dia menggunakan tipe data private, yaitu privasi atau ya bisa dibilang rahasia lah. Jadi dia menggunakan publik jika dia menggunakan private. Nah, jika dia menggunakan publik, tentunya dia tidak bersifat rahasia. Nah, itulah mengapa encapsulation menggunakan private. Nah, private string nama di sini saya buat dua tipe data, yaitu nama dan password pas. Dan ini adalah bentuk dari sebuah encapsulation. Codingannya cukup simpel, cukup sedikit codingannya, tapi inilah bentuk dari encapsulation sendiri. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode, yaitu metode asesor dan metode mutator. Nah, bagaimana sih cara menampilkan metode itu? Yaitu dengan cara kita klik di bawah sini. Ini sebenarnya harus ada tutup kurung. Nah, kata di atasnya itu dia menggunakan tutup kurung. Nah, di dalamnya ini kita enter 2 kali, misalnya dari sini 1, 2, 3. Selanjutnya kita klik kanan, kita klik insert code, sama seperti video sebelumnya menjelaskan tentang konstruktor. Dia klik kanan, insert code. Setelah itu kita pilih get and setter. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, yaitu encapsulation, nama, string, pas string. Kita centang saja, kita centang keduanya. Setelah itu kita centang juga ini encapsulation fields ini. Nah, kalau sudah tercentang, kita klik generate saja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, dan ini adalah bentuk coding dari metode asesor dan mutator. Cukup simpel. Nah, dimana mengetahui asesor dan mutatornya? Nah, saya beri caption. Public adalah tipe data yang digunakan get name, yaitu get ini adalah misalnya adalah sebuah ini adalah get sama dengan yaitu metode asesor. Nah, dia menggunakan tipe data publik. Mengapa publik? Karena jika dia menggunakan private juga, artinya dia tidak bisa diakses. Nah, yang hanya private itu tadi kan cuman si encapsulation sebagai wadah atau tempat untuk data-datanya di dalam. Nah, jikalau metode asesor dan mutator ini juga private, maka dia tidak bisa di setting, dirubah-rubah seperti itu. Nah, makanya dia menggunakan tipe data publik string lalu get nama. Nah, dia di metode asesor yaitu dengan nama get nama. Nah, seperti ini kurung. Terus di bawahnya adalah return nama. Return itu adalah berfungsi mengembalikan data. Jadi setelah didapatkan, maka si metode asesor ini akan mengembalikan data tersebut seperti awal. Maka ditulislah dia return nama. Nah, setelah mendapatkan get, lalu dia akan mengembalikan yaitu return nama. Dan ini adalah bentuk dari get method asesor. Nah, yang kedua ini, yang di bawah ini adalah beri caption dulu. Ini adalah set
yaitu metode dari mutator. Nah, dia menggunakan tipe data public void yaitu set. Nah, membedakan mutator dan asesor adalah di get and set. Nah, jikalau ada get itu artinya adalah asesor, metode asesor. Nah, jikalau dia menggunakan set maka dia adalah metode mutator. Nah, set nama ini terdapat parameter yaitu string nama. Selanjutnya di bawahnya adalah this dot nama yang artinya ini adalah tipe data nama yaitu benar adalah nama. Dia menyatakan bahwa ini adalah benar adanya, seperti itu. Nah, yang di bawah ini juga sama. Ini adalah metode dari asesor. Karena saya buat dua data yaitu nama dan password, maka dia akan muncul 4 yang artinya dua-dua dari metode sendiri. Nah, seperti ini. Dan ini adalah bentuk dari metode asesor dan mutator. Nah, cukup simple, cukup mudah mengerjakannya. Terus mengapa get ini di atas, set ini di bawah? Apakah set itu bisa di atas, get bisa di bawah? Bisa, sangat bisa. Tetapi struktur codingan metode dari asesor dan mutator ini dari aplikasi program NetBeans ini sudah seperti ini. Yang artinya jikalau kita menggunakan aturan kita sendiri, maka mungkin jikalau kita ingin orang lain mengakses sebagai administrator atau aplikasi lain, dia mungkin bisa dibilang bingung. Mengapa begitu? Karena dia berbeda, karena set ini kita taruh di atas dan get itu ditaruh di bawah. Sedangkan codingan yang biasa digunakan oleh orang banyak, dia menggunakan get itu di atas dan set itu di bawah. Nah, makanya lebih baik kita menggunakan yang sudah ditentukan oleh si metode asesor dan mutator yang oleh aplikasi ini, yaitu get di atas, set itu di bawah. Nah, seperti itu. Dan sudah sampai di sini. Ini adalah codingan yang sudah selesai untuk encapsulation menggunakan metode asesor dan mutator. Selanjutnya kita akan membuat objek, mengisi atribut datanya dan menampilkan data tersebut yang dari encapsulation yang sudah kita buat ini, yaitu caranya dengan kita membuat sebuah kelas lagi sebagai main classnya. Sorry, saya benerin dulu ya, ini sudah benar. Oke, saya cek dulu ya. Oke, dan benar. Setelah itu kita klik di folder belajar encap. Setelah itu kita klik Java class lagi. Misalnya adalah main. Nah, main ini yang artinya main encap. Oke, nah dia akan tampil seperti ini. Hal yang akan kita ketikkan ya adalah kita akan membuat main function, yaitu dengan PSVM. Nah, publish static void main adalah tipe data main data, tipe function main function. Yaitu main parameter string args itu. Setelah itu kita akan membuat objeknya. Nah, kita panggil ini kelas yang sudah kita buat tadi, yaitu encapsulation. Encapsulation. Misalnya kita buat adalah akun. Nah, new
Selanjutnya kita berikan buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, ini sudah selesai membuat objek. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian data pada atribut mutator dan set yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu saya berikan dulu pengisian data atribut mutator atau set, yaitu kita panggil ini objeknya akun titik. Nah, maka dia akan keluar seperti ini. Nah, kita pilih selanjutnya yang mutator. Mutator itu menggunakan karakteristiknya adalah set. Maka yang pertama yaitu nama, set nama. Kita enter set nama. Nah, di dalamnya misalnya saya isikan nama saya sebagai username-nya. Setelah itu kita ketik lagi set nama. Nah, set password. Passwordnya misalnya 12345. Ini harusnya ada ini. Satu. Ini kita sudah selesai melakukan pengisian data atribut mutator set. Selanjutnya kita akan memanggil data atribut yang sudah kita buat tadi. Saya berikan caption, memanggil data atribut, asesor, metode asesor ya, gitu ya. Get. Nah, jadi yang mutator itu tadi adalah set, yang asesor adalah get, seperti itu. Menggunakan SOV, System Out Print PL maksudnya. Shout adalah shortcutnya. Kita klik tab, maka dia akan muncul. Itu misalnya adalah username. Titik 2. Kita klik tambah. Nah, kita panggil si objek yang sudah kita buat, yaitu akun. Kita klik titik. Nah, maka dia akan tampil. Nah, karena mutatornya sudah kita setting, maka yang belum adalah asesor. Kita pilih yang get. Ini adalah bentuk dari metode asesor. Itu yang pertama, get nama, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, ya. Enter. Satu lagi, shout. Kita klik tab. Tidak muncul. Nah, kita klik lagi, ulang, shout tab. Nah, oke. Misalnya di bawah ini adalah passwordnya. Ketik tambah, panggil objek akun titik, kita panggil yang asesor get pass, buka kurung, tutup kurung, dan ketik koma. Nah, dan selesai. Ini adalah coding yang kita buat menggunakan encapsulation dengan metode asesor set dan mutator. Maksudnya mutator set dan asesor get. Nah, maka tahap terakhir kita coba jalankan apakah program yang kita buat ini sudah benar dan bisa dijalankan sesuai data yang sudah kita isikan. Username-nya adalah Heriansyah. Password username-nya adalah Heriansyah dan passwordnya adalah 12345. Nah, maka kita akan jalankan dengan cara mengklik kanan di kelas, itu run file. Tunggu sebentar. Yap, dan ini adalah bukti bahwa program yang sudah kita buat itu berhasil. Build successful, total times 0 second. Nah, artinya username
saya buat adalah benar Heriansyah, dan passwordnya benar, yaitu 12345. Nah, itulah bagaimana cara membuat encapsulation menggunakan metode asesor dan mutator. Nah, mereka ini sebenarnya saling terhubung, artinya kita dapat menggunakan encapsulation-nya yaitu dengan set dan get. Nah, seperti itu. Dengan menggunakan encapsulation ini tentunya kita dapat menyimpan data pribadi, tentunya bisa menjadi lebih aman, agar orang lain atau kelas-kelas lain tidak bisa merubah atau mengatur data-data yang tidak kita inginkan, kecuali ada administrator yang memang mempunyai hak tersebut untuk dapat merubah data-data dari program encapsulation itu sendiri. Nah, sampai di sini demikianlah bagaimana proses pembuatan program encapsulation dengan metode mutator dan asesor. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.